Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi dengan materi IPA. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi besaran dan satuan. Mungkin dari tugas yang sudah saya beri tadi tentang LK 1.3, kalian masih bertanya-tanya, ini tugasnya bagaimana sih? Nah, itu di situ adalah menguji pemahaman kalian tentang besaran dan satuan. Kemarin kan sudah saya berikan materi itu, tinggal sekarang kita memahami materi lagi. Nah, pernahkah kamu mengukur panjang sebuah meja atau mengukur suhu suatu zat cair? Peristiwa tersebut di atas berkaitan erat dengan besaran dan satuan. Nah, besaran itu apa sih? Satuan itu apa sih? Nah, mungkin kalian sudah tahu. Kita tinggal memahaminya lagi. Nah, besaran pokok itu juga termasuk dalam proses pengukuran. Pengukuran adalah proses membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Hasil daripada pengukuran merupakan besaran. Nah, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau nilai dan memiliki satuan. Di dalam ilmu fisika, dua besaran itu dibandingkan menjadi dua, yakni besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok yakni besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lainnya. Nah, contohnya di sini. Tabel besaran-besaran pokok yakni ada satuan panjang, besarannya namanya panjang, satuannya adalah meter. Lambang satuannya mungkin kalian sudah tahu yakni M. Kemudian besaran massa, besaran waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, ketika kalian mau menghafal besaran-besaran pokok, bisa kalian gunakan seperti ini. Pamawa, suka, ica, juza. Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan panjang yakni satuannya adalah meter, massa berupa satuannya kilogram, waktu bisa satuannya sekon, suhu bisa kelvin. Kuat arus yakni satuannya adalah ampere, intensitas cahaya satuannya kandela, jumlah zat satuannya adalah mol. Dan sini adalah satuan besaran panjang. Panjang adalah jarak antara dua titik di dalam ruang. Lebar, tinggi, jari-jari lingkaran termasuk dalam besaran panjang. Dalam SI atau satuan internasional, satuan panjang adalah meter atau biasanya tadi M. Standar panjang internasional yang pertama adalah sebuah batang terbuat dari bahan campuran platinum iridium dan disimpan di International Bureau of Weight and Measure pada tahun 1960. Nah, untuk selanjutnya tentang panjang ini, alat ukurnya apa sih? Nah, alat ukur panjang biasanya kita menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Di mana mikrometer skrup mempunyai tingkat ketelitian 0,01 mm, sedangkan jangka sorong memiliki tingkat ketelitian 0,1 mm. Nah, di sini ada gambar jangka sorong, ada mikrometer skrup dan penggaris yang memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda. Next tentang massa. Dengan satuan standarnya adalah kilogram. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. 1 kg adalah massa sebuah silinder logam yang terbuat dari campuran platina iridium yang disimpan di lembaga berat dan ukuran internasional di Paris, Prancis. Kalau misalkan di kehidupan sehari-hari ketika kalian disuruh orang tua untuk nak minta tolong belikan gula 1 kilo. Nah, 1 kilo itu termasuk dari adalah satuan standar yakni kilogram. Besarannya namanya adalah massa, satuannya adalah kilogram. Nah, massa ini adalah untuk mengukur besaran
mengukurnya dengan alat yang bernama neraca lengan. Ada neraca kimia dan ada neraca elektronik atau digital. Nah, kalau neraca lengan itu dibedakan menjadi dua, yakni yang ada lengan 1 atau 2 dan 3 lengan. Kemudian ada neraca kimia, digunakan untuk mengukur massa yang kecil, dan neraca digital atau elektronik yang biasa digunakan oleh ibu-ibu di rumah. Dan kemudian besaran pokok waktu atau dalam satuan SI adalah sekon. Pada mulanya, satuan waktu didasarkan pada waktu perputaran bumi mengelilingi sumbunya. Untuk mendapatkan pengukuran waktu yang lebih teliti, sekarang orang menggunakan jam atom. Jam itu diatur oleh gerakan atom tertentu, misalkan pada cesium, dinamakan 1 detik. Ini untuk lainnya. Nah, di sana waktu bisa mengukur dengan jam matahari. Pada suatu waktu yang kita manusia belum menemukan waktu, manusia menggunakan jam matahari sehingga dapat menentukan waktu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan ada jam basi dan jam air. Itu sebelum kita menemukan arloji dan stopwatch untuk kehidupan sehari-hari. Dan di sini bedanya apa sih dengan besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jika suatu besaran turunan merupakan perkalian besaran pokok, satuan besaran turunan itu juga merupakan perkalian satuan besaran pokok dengan di dalamnya ada satuan besaran turunan merupakan pembagian besaran pokok. Contohnya luas. Luas itu terdiri dari hitungan dari panjang kali lebar, dan panjang merupakan besaran pokok. Satuan luas sama dengan satuan besaran panjang dikali satuan besaran panjang. Panjangnya apa? Panjang lebarnya. Jadi meter kali meter, sehingga satunya meter persegi. Nah, itu yang dinamakan turunan. Jadi ada turunan dari besaran pokok. Nah, di sini adalah tabel besaran turunan dan satuannya. Ada kecepatan, ada massa jenis, luas, volume, gaya, dan energi. KMLVGE. Bisa kalian singkat seperti itu sehingga kalian mudah untuk menghafal. Dengan nama satuan meter per sekon, kilogram per meter kubik, meter persegi, meter kubik, newton pada gaya, dan energi yakni newton meter atau sama dengan joule. Sistem Satuan Internasional atau SI disepakati pada tahun 1960 oleh Konferensi Umum ke-11 mengenai berat dan ukuran dengan nama Sistem Internasional. Sistem Satuan Internasional menggunakan satuan dasar meter, kilogram, dan sekon. Biasanya disebut dengan MKS. Ketika kalian melihat MKS itu berarti satuan SI antara meter, kilogram, sekon. Sedangkan ketika kalian mendengar CGS atau sistem CGS itu ada sentimeter, gram, dan sekon. Nah, sistem satuan internasional, nah tadi kan ada MKS sama CGS nih. Nah, MKS tadi adalah meter, kilogram, sekon. Sedangkan CGM itu adalah sentimeter, gram, dan sekon. Yakni turunan satuan dari panjang, massa, dan waktu. Konversi satuan panjang. Nah, mengubah satuan panjang yang satu ke satuan lainnya untuk memudahkan dalam mengubah awalan yang satu ke awalan yang lain. Dapat digunakan tangga konversi satuan. Nah, kalian sudah menekan misalkan nih dalam sentimeter ke meter atau sebaliknya meter ke sentimeter. Nah, di situ kalau kita mengalihkan turun berarti dia dikali 10. Kalau anak tangga itu naik berarti dibagi 10. Nah, kenakan untuk mengharap matematika atau yang kita sebut dengan tangga konversi. Tapi kita menggunakan tentang satuan sentimeter, meter tergantung pada satuan atau besarannya. Nah, di sini contohnya nih, 10 km untuk menjadi hektometer berapa? Nah, berarti 10 dikali 10 HM menjadi 100. Dari kilometer ke HM adalah turun satu tangga sehingga dikalikan 10.
10. Tapi ketika meter menjadi kilometer atau dia naik, sehingga dia akan dibagi 1000 karena dia naik 3 anak tangga. Sedangkan konversi satuan massa, nah di sini adalah tentang kilogram. Setiap turun anak tangga bilangan dikalikan 10, setiap naik satu anak tangga maka bilangan dibagi 10. Sama seperti tadi. Contohnya nih. Sudah ya? Bisa. Konversi satuan volume sama seperti tadi, bisa kalikan, tapi di sini kita menggunakan kubik sehingga dikalikan 10 desimeter kubik atau dikalikan kelipatan 10 ketika pangkat 3 sehingga nolnya ada 3 menjadi 1000. Nah, dari pemantapan tadi dan untuk LK 1.3 kamu harus dapat mengidentifikasi besaran-besaran fisika, besaran pokok, besaran turunan, besaran yang dapat diukur dan besaran yang tidak dapat diukur. Kamu harus dapat menggunakan satuan internasional. Nah, sudah saya sampaikan, kamu harus dapat mengkonversi satuan panjang, massa, dan waktu atau MCS. Tadi kan MCG. Kamu harus dapat menggunakan besaran pokok dan besaran turunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya saya tadi sudah sebutkan ya, ketika kalian disuruh ibu nih, nak minta tolong belikan gula nih di toko sebelah ya, 2 kilo. Nah, 2 itu apa? 2 angkanya kilogram, berarti satuan dari masanya. Ya, oke, yuk kita kembali ke Google Classroom. Kita kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.